Dia hanya seorang asisten pribadi asal Indonesia. Sederhana dan nyaris tak terlihat di balik gemerlap dunia Hollywood. Hingga satu malam yang tak terduga mengubah segalanya. Saat sang bos seorang artis cantik kelas atas memintanya menemaninya ke acara mewah, Tejo tak pernah menyangka itu akan menjadi awal dari kisah cinta yang menggetarkan dunia. Tapi, benarkah cinta bisa bertahan saat status, skandal, dan dunia yang penuh penghakiman mulai ikut campur? Langit Bali sore itu memerah, seolah sedang membakar rindu yang tak tersampaikan. Tejo, pria 29 tahun asal Yogyakarta, baru saja selesai memandu sekelompok wisatawan Jepang keliling Pura Lempuyang. Dengan keringat menetes di pelipis dan debu menempel di lengan, ia tersenyum ramah, melambaikan tangan kepada turis-turis yang tampak puas. Tejo bukan pemandu wisata biasa. Bahasa Inggrisnya fasih, sopan santunnya halus, dan pembawaannya selalu tenang. Ia tak pernah membual, namun tak juga kaku. Ia hanya bekerja keras, sangat keras, demi mengubah nasib keluarga kecilnya di Sleman yang masih menggantungkan harapan padanya. Sore itu, ia menerima telepon mendadak dari temannya, Wayan, seorang driver freelance. "Jauh, cepet ke Ubud, di resort Banyu Ayu, ada tamu bul bingung minta translator." Gak bisa bahasa Inggris juga, tapi dia terkenal banget. Loh, kok bisa terkenal tapi gak bisa Inggris? Gak tahu, pokoknya banyak kamera dan bodyguard. Kayaknya artis Hollywood dah. Gue takut salah ngomong. Buruan lo kesini. Tejo menghela napas sebentar. Tubuhnya lelah, tapi panggilan rezeki tak pernah ia tolak. Ia naik motornya dan menembus lalu lintas Ubud yang padat menjelang malam. Sesampainya di Banyu Ayu, matanya langsung tertumbuk pada sosok yang membuat napasnya tertahan sesaat. Perempuan tinggi semampai, berambut pirang sebahu dengan kacamata hitam besar, duduk di tepi kolam renang sambil dikelilingi kamera dan beberapa orang berseragam hitam. Di tangannya ada naskah film dan wajahnya. Ya Tuhan, wajah itu sering ia lihat di bioskop maupun majalah film luar negeri. Amber Leighton, aktris pemenang 3 penghargaan Golden Globe, bintang film romantis paling digilai sepanjang dekade terakhir. Ia ada di Bali, duduk di depannya, dan tampak frustrasi. Tejo mendekat perlahan, lalu membungkuk sopan. "Maaf, saya Tejo. Saya dengar Anda butuh penerjemah," katanya dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Amber menoleh cepat. Ia menatap Tejo dari atas ke bawah, seorang pria lokal dengan ransel lusuh dan kaos oblong. Tapi tatapannya lembut dan suaranya tenang, sangat kontras dengan orang-orang sekelilingnya yang seperti sedang dalam kekacauan. "Akhirnya," seru Amber, "someone who actually speaks like a human being." Tejo tersenyum tipis. "Maaf kalau saya tidak terlihat seperti penerjemah profesional. Tapi saya bisa bantu kalau Anda tidak keberatan." Amber menatapnya sesaat, lalu tertawa pelan. "You're perfect. I just need someone normal. Everyone here keeps treating me like I'm glass." Percakapan pun dimulai. Amber sedang dalam proses syuting film dokumenter bertema spiritual, tapi ia kesulitan berkomunikasi dengan para pemuka adat yang hanya berbicara bahasa Bali. Timnya kewalahan, dan Amber sendiri merasa terlalu lelah untuk berdebat. Namun, bersama Tejo, semuanya terasa lebih ringan. Ia menerjemahkan dengan cermat, tidak hanya kata, tapi juga makna. Ia menjelaskan dengan nada penuh hormat saat berbicara pada tokoh adat, dan dengan tenang menjembatani kebutuhan produksi Amber. Saat malam tiba, Amber memintanya tetap tinggal makan malam bersama kru. "Kamu bukan sekadar penerjemah," ucapnya. "Kamu punya energi yang menenangkan." Tejo hanya tertawa kecil. "Saya hanya terbiasa menenangkan turis yang tersesat dan lapar." Amber memandangnya dalam. Ada sesuatu pada pria ini, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bukan ketampanan meskipun wajah Tejo bersih dan sorot matanya menenangkan. Bukan pula karena bahasa Inggrisnya yang baik, tapi karena kejujuran, ketulusan. Sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia temui di dunia gemerlap yang ia huni. Malam itu, sebelum Tejo pulang, Amber berkata pelan, "Kamu tinggal di Bali?" "Ya, sudah hampir 2 tahun. Kalau aku ingin kamu ikut ke Los Angeles jadi asisten pribadiku, kamu mau?" Tejo mengerutkan kening, mengira itu candaan. "Maaf, aku serius," ujar Amber, menatapnya dengan mantap. "I need someone I can trust."
You're calm, honest, and you listen. That's where. Tejo diam. Hatinya bergetar. Tawaran yang bahkan tak pernah terlintas dalam mimpinya. Dunia yang begitu jauh, tiba-tiba mengetuk pintunya malam ini. Beri saya waktu beberapa hari, jawab Tejo pelan. Saya harus bicara dengan ibu saya. Amber tersenyum. Senyum yang tak dibuat-buat. Senyum seseorang yang seolah baru saja menemukan oase di tengah padang gurun. Of course, tapi cepat ya. Hollywood is exhausting. I need someone waras di sekitar saya. Saat Tejo menunggang motornya pulang malam itu, ia tidak sadar hujan mulai turun tipis. Tapi dadanya hangat. Ia tidak tahu apa yang menantinya di seberang lautan. Tapi ia tahu satu hal pasti. Hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tejo tak tidur semalaman. Sepulang dari pertemuan tak terduga dengan Amber Layton, pikirannya melayang ke banyak arah. Ia berbaring di ranjang kayu kos sederhana, menatap plafon yang mulai retak, mencoba mencerna satu kalimat yang mengguncang hidupnya. Kalau aku ingin kamu ikut ke Los Angeles jadi asisten pribadiku, kamu mau? Itu bukan candaan. Amber serius. Ia melihat ke dalam mata Tejo saat berkata demikian, dan ada keyakinan yang terpancar dari sorot matanya. Tapi, apa mungkin? Tejo hanyalah pria sederhana, alumni universitas negeri biasa, yang sejak 2 tahun lalu memilih meninggalkan bangku kerja kantoran, demi membantu ibunya menyambung hidup. Ayahnya sudah tiada sejak Tejo masih SMA, dan sebagai anak sulung, ia merasa beban rumah tangga ada di pundaknya. Menjadi pemandu wisata di Bali bukan cita-cita, tapi kenyataan hidup. Kini, tawaran dari dunia lain datang menghampiri. Pagi-pagi sekali, ia menelpon ibunya di Yogyakarta. Suara perempuan tua itu terdengar lelah namun hangat seperti biasa. Halo, Mas Tejo? Kok tumben pagi-pagi? Ibu, Tejo ditawari kerja di luar negeri. Luar negeri? Kerja apa? Jadi asisten artis, Bu. Artis Hollywood. Hening sejenak. Lalu ibu Tejo tertawa kecil. Wah, kayak cerita di sinetronnya. Mas, serius? Bu, namanya Amber Layton. Ibu pasti nggak kenal, tapi dia terkenal banget. Kalau itu rezekimu, Mas, ambillah. Ibu cuma minta satu. Jangan berubah, jangan lupa dari mana asalmu. Tejo mengusap matanya yang basah. Nasihat sederhana dari seorang ibu, tapi terasa seperti pelukan paling kuat yang bisa ia dapatkan. 3 hari kemudian, Amber menepati janjinya. Ia mengirimkan surat kontrak singkat melalui email dan langsung mengurus visa kerja sementara untuk Tejo. Bahkan ia menyediakan tiket penerbangan first class dari Denpasar ke Los Angeles, lengkap dengan penjemputan pribadi dari bandara. Tejo terpana saat melihat surat elektronik itu. Nama perusahaannya, Layton Films International. Gaji awal, $10.000 Amerika per bulan. Tugas, Personal Assistant and Cross Cultural Consultant. Nominal itu setara dengan gaji 5 tahun yang biasa ia kumpulkan selama menjadi guide. Ia menatap angka-angka itu lama, lalu menutup laptopnya. Dunia benar-benar akan berubah. Hari keberangkatan tiba. Tejo hanya membawa 1 koper dan 1 ransel lusuhnya. Ia mengenakan batik sederhana pemberian ibunya, bukan karena formalitas, tapi karena ingin membawa sedikit identitasnya dalam perjalanan ke negeri orang. Di Bandara Internasional Ngurah Rai, Amber menunggunya. Ia mengenakan pakaian kasual, tanpa make-up, namun tetap menonjol. Tatapannya langsung berbinar saat melihat Tejo datang. You really coming? Saya sudah janji, bukan? Jawab Tejo sambil tersenyum. Amber tertawa pelan. Let's get you ready for hell. I mean Hollywood. Perjalanan ke Los Angeles memakan waktu lebih dari 15 jam. Tejo tak banyak bicara. Ia lebih banyak mengamati Amber diam-diam bagaimana ia tidur dengan masker wajah, bagaimana ia membuka laptop dan menjawab puluhan email dengan cepat, lalu bagaimana ekspresinya kosong saat menatap awan di balik jendela. Di balik kemewahan itu, ada luka. Tejo bisa merasakannya. Setiba di Bandara Internasional Lux, Tejo dibawa langsung ke sebuah apartemen mewah di kawasan Beverly Hills. Amber tinggal sendiri di sana. Ruangannya besar, bernuansa putih dan emas, dan penuh dengan lukisan serta piala penghargaan. Kamu bisa tinggal di sini dulu, ujar Amber sambil menunjuk kamar tamu di ujung lorong. Tempatnya nyaman
Dan ada ruang kerja juga kalau kamu perlu. Tejo melangkah masuk. Lantai kayu halus, ranjang empuk, dan balkon dengan pemandangan kota Los Angeles malam hari. Ia merasa seperti berada di film. Namun belum sehari ia menginjakan kaki, pekerjaan langsung dimulai. Hari pertama Tejo bekerja dimulai pukul 6 pagi. Ia membawakan kopi hitam dengan madu, menyiapkan jadwal meeting, dan menerjemahkan pesan-pesan dari beberapa sponsor Jepang dan Korea yang Ember belum sempat tanggapi. Meski baru sehari, Tejo bekerja dengan rapi dan penuh ketelitian. Ia mencatat semua dengan teliti, bahkan menyiapkan makanan sesuai menu diet ketat Ember. Ember memperhatikan dari kejauhan. Kamu seperti punya radar. Tahu apa yang aku butuhkan sebelum aku ngomong? Tejo tersenyum sambil menatap botol vitamin. Saya biasa mengurus banyak turis yang manja dan rumit. Anda belum ada apa-apanya, Nona. Ember terdiam, lalu tertawa keras. Itu pertama kalinya ia tertawa lepas dalam seminggu terakhir. Malamnya, Tejo keluar sebentar ke balkon. Ia menatap kota yang tak pernah tidur itu. Mobil-mobil mewah lalu lalang. Cahaya lampu menyilaukan langit malam, dan suara helikopter patroli melintas di kejauhan. Dari tempat itu, ia menyadari dunia ini penuh dengan kecepatan, kemewahan, dan kesepian. Dan entah kenapa, di tengah semua itu, Ember Leighton si bintang besar terlihat seperti gadis kecil yang butuh tempat pulang. Saat ia kembali masuk, Ember sedang duduk di sofa dengan gelas wine di tangan. Tejo, panggilnya pelan. Ya, kamu yakin nyaman di sini? Nyaman itu bukan soal tempat, tapi soal niat. Dan saya berniat bekerja dengan sungguh-sungguh. Ember menatapnya lama. Kemudian ia mengangguk. Baiklah, Tejo dari Jogja, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan menghadapi dunia saya. Dan malam pun berakhir dengan sunyi. Namun di antara mereka, benih kepercayaan perlahan mulai tumbuh. Pagi pertama Tejo di Los Angeles tak seperti yang ia bayangkan. Ia sempat mengira menjadi asisten pribadi berarti menyiapkan kopi, menjadwalkan pertemuan, atau menyalin email. Nyatanya, itu hanya 5% dari kenyataan. Sisanya adalah kekacauan tak berujung. Hari itu, Ember memiliki 5 jadwal sekaligus mulai dari pemotretan majalah fashion, fitting gown untuk gala malam, rapat bersama produser film barunya, wawancara dengan jurnalis dari Prancis, hingga mengurus gugatan mantan kekasih yang menuntut hak atas lagu yang ditulis bersama. Dan semua harus dikendalikan oleh satu orang, Tejo. Ia berlari dari satu lokasi ke lokasi lain, memastikan setiap pakaian sesuai permintaan stylist, memeriksa suhu ruangan agar Ember tidak kepanasan, hingga mencatat nama-nama jurnalis yang sempat melempar pertanyaan tak sopan. Ember tak pernah marah padanya. Bahkan ketika gaun yang dikirim desainer terlambat 1 jam dan Ember harus menunggu di dalam mobil sambil berkeringat karena rusak, ia hanya menatap Tejo dan berkata, "It's okay, I trust you'll fix it." Kalimat sederhana itu menjadi bahan bakar bagi Tejo. Ia merasa dihargai, dipercaya, dan itu cukup untuk membuatnya menahan letih. Satu hal yang membuat Tejo berbeda dari asisten lain yang pernah Ember pekerjakan. Ia tidak pernah cari muka dan tidak pernah mengeluh. Bahkan saat harus begadang 2 malam berturut-turut demi menyusun ulang itinerary ke Eropa, Tejo tetap datang ke ruang kerja Ember dengan wajah segar dan senyum sopan. "Tejo, kamu manusia atau robot sih?" tanya Ember suatu malam saat mereka berdua duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat. "Saya cuma orang yang tahu diri, Nona," jawab Tejo santai. "Saya di sini karena kepercayaan. Kalau saya mulai malas, itu artinya saya menghina kesempatan yang sudah Anda beri." Ember menghela napas, menatap malam Los Angeles yang bersinar namun terasa hampa. "Kamu tahu gak, udah berapa kali aku dipecundangi orang yang aku percaya? Manajer, sahabat, pacar, bahkan kakakku sendiri. Saya tidak tahu, tapi saya percaya setiap orang punya luka. Yang penting, jangan biarkan luka itu mengatur hidup Anda." "Kamu suka baca buku motivasi?" "Ya." "Saya lebih suka dengar curhatan turis yang kesasar dan galau di tanah lot." Ember tertawa. Lagi-lagi, tawa lepas yang hanya keluar saat bersama Tejo. Di balik layar kehidupan seorang selebriti kelas atas, Tejo melihat hal-hal yang tak pernah diberitakan media.
Ia melihat Amber bangun jam 3 pagi hanya karena mimpi buruk tentang masa kecilnya. Ia melihat bagaimana aktris secantik itu diam-diam menangis saat membaca komentar jahat di media sosial. Ia melihat betapa kerasnya tekanan dari dunia yang tak memberi ruang untuk lelah. Amber adalah bintang, ya, tapi di balik sorotan, ia hanya seorang perempuan yang takut dilupakan, ditinggalkan, dan dihianati. Dan Tijo menjadi satu-satunya orang yang tetap berdiri tegak di sampingnya, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai manusia yang hadir dengan tulus. Suatu malam, setelah gala premier film barunya, Amber pulang dalam keadaan lelah luar biasa. Gaun mewah yang dikenakannya sobek karena ulah penggemar fanatik yang nyaris mencelakainya. Tejo langsung menyiapkan air hangat dan mengoleskan salep ke lengannya yang memar. Amber memejamkan mata. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, mengenakan hoodie besar dan rambutnya berantakan. "Tijo," bisiknya. "Iya, Nona, pernah gak kamu ngerasa kamu berada di tempat yang terlalu tinggi, padahal kamu tahu kamu gak seharusnya di sana?" "Sering," jawab Tijo jujur. "Setiap hari sejak saya menginjakkan kaki di rumah ini." Amber membuka matanya, menatap Tijo dengan penuh rasa. "Tapi kamu tetap di sini." "Karena saya nggak mau kabur hanya karena takut. Semua orang bisa gagal, tapi nggak semua orang berani tetap tinggal dan mencoba." Hening. Lalu Amber memejamkan mata lagi, kali ini dengan air mata jatuh perlahan di pipinya. Keesokan harinya, rumor tentang Amber dan asisten barunya mulai beredar. Sebuah blog selebriti menulis, "Who's the mysterious Asian man spotted with Amber Layton, assistant or secret lover?" Tejo kaget saat membaca berita itu di ponselnya. Ia langsung menunjukkan pada Amber. Amber hanya mengangkat bahu. "Kamu bukan yang pertama. Setiap kali aku dekat sama seseorang entah cewek atau cowok pasti langsung dicurigai. Dunia ini penuh dengan orang yang suka mencampuri. Mau saya klarifikasi?" "Jangan," kata Amber tegas. "Biarkan saja. Aku nggak peduli omongan mereka. Aku hanya peduli satu hal." "Apa?" "Kalau kamu tetap di sini." Kalimat itu menghantam hati Tejo seperti petir di siang bolong. Ia tahu posisinya. Ia tahu dunia mereka berbeda. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia bohongi. Ia mulai peduli. Terlalu dalam. Malam itu, Tejo duduk di kamar tamu, memandangi potret kota dari jendela kaca. Di tangannya, ada undangan gala besar yang akan digelar minggu depan. Amber mengajaknya hadir sebagai tamu pendamping. Bukan sebagai asisten, bukan sebagai staf, tapi sebagai partner. Ia menggenggam undangan itu erat. Ia tahu, jika ia hadir, maka langkah itu akan mengubah segalanya. Dunia akan melihat mereka bukan sekadar artis dan asisten, tapi pria biasa dan wanita luar biasa yang mulai menyusun cerita yang tak pernah mereka rencanakan. Los Angeles bersiap menyambut malam paling bergengsi dalam dunia hiburan. West Coast Charity Gala, ajang sosial kelas tinggi yang dihadiri para bintang, politisi, dan pebisnis berpengaruh. Untuk Amber Layton, ini bukan sekadar undangan rutin. Ini panggung tempat semua mata tertuju padanya. Namun tahun ini, ada satu perbedaan besar. Ia akan datang bersama Tejo, pria dari Yogyakarta yang baru beberapa minggu bekerja sebagai asistennya. Amber memutuskan sendiri, tanpa bertanya pada tim PR atau manajernya. Ia bahkan mengabaikan teguran halus dari Lauren, manajer lamanya, yang mencibir rencana itu. "You're bringing a nobody to the biggest red carpet event of the season?" "He's not nobody," jawab Amber tegas. "He's Tijo." Seminggu sebelum gala, Amber menyewa desainer pribadi untuk merancang tuxedo khusus bagi Tijo. Saat Tejo melihat hasilnya jas hitam klasik dengan detail batik halus di bagian dalam kerah, ia nyaris tak bisa berkata-kata. "Nona, ini terlalu mewah untuk saya. Namaku Amber, dan kamu akan datang sebagai tamu, bukan sebagai pelayan." Tejo mencoba menolak dengan sopan, tapi tatapan Amber memaksanya diam. Hari-hari jelang gala dipenuhi dengan latihan etiket, sesi fitting, dan sesi foto diam-diam untuk membiasakan Tejo dengan blitz kamera. Namun semakin hari, yang mengusik Tejo bukanlah kamera melainkan hatinya sendiri. Ia tahu dirinya mulai jatuh cinta. Dan itu adalah hal paling bodoh yang bisa ia lakukan. Hari-hari pun tiba.
Amber tampil memukau dalam gaun biru laut berbelahan tinggi, rambutnya dikepang longgar, dan senyumnya menghipnotis siapapun yang melihatnya. Tejo, yang berdiri di sampingnya, tampak gugup meski berusaha tegar. Saat keduanya turun dari mobil dan menginjakan kaki di karpet merah, suara teriakan fotografer langsung memekakkan telinga. Amber, over here! Who's your date? Is he your new boyfriend? Amber hanya menautkan lengan pada Tejo, tersenyum percaya diri, dan berjalan tanpa menjawab satupun pertanyaan. Sorotan kamera membutakan mata Tejo. Ia merasa napasnya pendek, dadanya berdegup keras. Tapi saat Amber menoleh dan berbisik, "Breathe, I'm right here," semua ketegangan itu runtuh seketika. Malam itu, dalam ballroom mewah berlampu kristal dan musik klasik mengalun pelan, Amber dan Tejo duduk berdampingan di meja utama. Tejo tak banyak bicara. Ia lebih banyak mengamati gestur para tamu, bisik-bisik yang mengarah padanya, hingga lirikan sinis beberapa manajer dan aktris lainnya. Salah satu yang paling menyakitkan datang dari Lauren, sang manajer, yang menghampiri mereka dengan senyum palsu. "Well, this is new. Bringing your assistant Tia Gala. How very rebellious of you, Amber." "He's here because I want him here," jawab Amber dingin. "Oh, I'm sure. But be careful. Media loves this kind of scandal. You wouldn't want your image to turn from golden girl to gold digger savior, would you?" Tejo hanya menunduk, menahan amarah. Ia tak ingin mempermalukan Amber di depan umum. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana dunia luar memandangnya. Kecil, tak layak, pengganggu. Usai gala, Amber mengajak Tejo ke balkon atas gedung hotel tempat acara digelar. Kota Los Angeles terbentang indah di bawah mereka, gemerlap bagi permata. Tapi hawa di antara mereka mulai berubah. "Tejo, kamu kenapa diam terus?" "Saya cuma mikir, Nona." Amber, mungkin saya nggak seharusnya ada di sini." "Kenapa bilang begitu?" "Karena semua orang memperlakukan saya seperti kesalahan. Seperti noda di gaun mahal kamu." Amber menatapnya lama. Kemudian ia mendekat, menyentuh pundaknya. "Tejo, selama hidupku, aku dikelilingi orang palsu. Mereka yang memujiku saat sukses, lalu menjauh saat aku gagal. Kamu, satu-satunya orang yang jujur. Aku butuh itu. Bukan pujian, tapi kehadiran." Tejo menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. Amber berdiri sangat dekat, suara malam seakan membisu. Lalu, tiba-tiba saja, Amber bertanya, "Kalau aku bukan selebriti, hanya perempuan biasa, kamu masih mau ada di sampingku?" Tejo menatap matanya, dalam dan tajam. Lalu dengan tenang, ia menjawab, "Saya nggak pernah peduli siapa Anda. Tapi saya peduli siapa Anda saat tidak ada kamera menyorot." Amber tersenyum kecil, lalu mendekat, dan memeluk Tejo erat, lama, tanpa kata-kata. Dan saat itu, sesuatu dalam hati mereka berubah. Bukan sekadar kedekatan, tapi koneksi jiwa yang tak bisa dibantah lagi. Namun kisah seperti ini tak pernah berjalan mulus. Saat keduanya pulang ke apartemen Amber malam itu, sebuah kejutan sudah menunggu. Pintu apartemen mereka dibuka paksa, kamera tersembunyi dipasang di sudut ruangan, dan di atas meja makan, ada surat dari pengacara Amber. Pelanggaran kontrak kerja, investigasi hubungan tidak profesional dengan karyawan. Tejo menatap Amber. Amber membeku, dan seketika, dunia yang terasa indah kembali retak. Hujan turun pelan di Los Angeles malam itu langka untuk kota yang biasanya kering dan terang. Langit seolah ikut menangis, seiring gemuruh hati Tejo yang mulai sulit dikendalikan. Ia berdiri di bawah naungan halte tua tak jauh dari studio tempat gala premier Amber berlangsung. Di tangannya, sebuah payung tertutup. Di dadanya, badai yang lebih deras dari hujan manapun. Amber baru saja menyelesaikan malam terbesar dalam kariernya tahun ini. Film barunya yang berjudul The Quiet Ocean mendapat sambutan hangat. Tamu undangan penuh, karpet merah ramai, dan para jurnalis sibuk memotret tapi tidak ada yang tahu, si aktris utama berdiri dengan hati yang penuh tanda tanya. Karena di malam sepenting itu, hanya satu wajah yang ingin ia lihat. Wajah Tejo. Beberapa jam sebelumnya, Amber nyaris tidak fokus selama wawancara. "So, Amber, what was your inspiration for this role?" "Wah, it was pain, real pain.
Dan ia memang berbicara dari hati. Karakter dalam filmnya seorang perempuan yang kehilangan cinta karena status sosial terlalu mirip dengan hidupnya sendiri. Ia sudah tak bisa membedakan mana akting, mana kenyataan. Sepulang dari acara, Amber menatap jendela mobil limusinnya. Langit muram, jalanan licin, dan pikirannya kembali pada lelaki yang hanya ia peluk sekali, tapi membekas untuk selamanya. Sementara itu, Tejo duduk sendiri di cafe kecil milik warga Indonesia di kawasan Pico Boulevard. Ia tidak bisa memaksa dirinya hadir di gala malam itu. Amber sudah cukup bersinar tanpa harus dibayang-bayangi gosip tentang asisten yang ikut numpang tenar. Namun, di balik keputusannya untuk tidak datang, ada satu harapan kecil, bahwa Amber akan mencarinya. Dan harapan itu menjadi kenyataan. Sekitar pukul 10 malam, cafe tempat Tejo duduk mendadak menjadi riuh. Mobil hitam mewah berhenti di depan, dan dari dalamnya, turun Amber masih dalam gaun malamnya, rambutnya sudah setengah terurai, dan mata itu mencari seseorang. Ketika Amber masuk, semua orang diam. Tejo bangkit perlahan dari kursi pojok. "Kamu ngapain kesini?" tanyanya pelan. Amber berjalan cepat menghampirinya. Nafasnya tersengal. "Aku nggak bisa pura-pura kuat lagi, Tejo. Aku nyari kamu sejak acara itu selesai. Aku nggak datang. Aku nggak ingin jadi alasan kamu dimusuhi banyak orang. Biarkan mereka memusuhi. Aku nggak peduli. Aku cuma peduli kamu." Tejo menatapnya lekat-lekat. Ia ingin marah, ingin menghindar, tapi tubuhnya lebih jujur. Ia merindukan perempuan itu lebih dari apapun. "Amber, kamu nggak paham. Aku bukan bagian dari dunia kamu. Mungkin, tapi kamu bagian dari hidup aku sekarang." Hujan makin deras saat mereka keluar dari cafe. Amber menggenggam tangan Tejo. Tak ada satupun dari mereka yang memegang payung. Gaun Amber basah kuyup, rambut Tejo meneteskan air. Tapi keduanya tetap berdiri di bawah hujan itu, membiarkan malam menjadi saksi. "Aku tahu ini gila," ucap Amber pelan. "Tapi kamu adalah satu-satunya orang yang bikin aku ngerasa jati manusia." Tejo menggigit bibir bawahnya, menahan luapan perasaan yang hampir meledak. "Dan kamu orang pertama yang bikin aku ngerasa dihargai sebagai manusia." Hening sesaat. Lalu, di tengah hujan yang deras dan lampu kota yang membias, mereka saling mendekat. Tanpa aba-aba, tanpa jeda, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang dalam, bukan sekadar romantis, tapi melepaskan semua keraguan, luka, dan kerinduan yang terpendam. Beberapa paparazzi sempat memotret momen itu dari kejauhan. Foto mereka berciuman di bawah hujan menjadi viral keesokan harinya. Sebagian orang mengolok, sebagian lainnya kagum, tapi tak satu pun tahu kisah di baliknya. Yang mereka tahu hanyalah Amber Leighton mencium pria asing. Yang mereka tak tahu adalah ia mencium rumah dari hatinya sendiri. Pulang ke apartemen malam itu, Amber tidak tidur. Ia duduk bersandar di bahu Tejo, mendengarkan alunan musik dari speaker Bluetooth kecil. Lagu jazz lembut mengalun. "Apa kamu masih mau jadi asistennya artis yang reputasinya sebentar lagi hancur?" tanya Amber sambil tersenyum getir. "Kalau itu artinya saya bisa tetap di samping kamu, saya siap. Bahkan kalau kita harus mulai dari nol, saya pernah hidup dari nol. Saya nggak takut." Amber memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai bukan karena ketenaran, tapi karena ia dicintai. Bukan sebagai bintang, tapi sebagai perempuan biasa. Namun, malam itu juga, badai yang lebih besar sedang bersiap datang. Salah satu sponsor terbesar Amber, sebuah brand parfum internasional, memberi ultimatum. Mereka menuntut Amber untuk mengklarifikasi hubungannya dengan Tejo dalam waktu 3 hari, atau seluruh kontrak iklan bernilai jutaan dolar akan dibatalkan. Dan yang lebih buruk, rumah produksi film barunya mempertimbangkan untuk mengganti aktris utama untuk sequel karena dianggap terlalu bermasalah secara citra publik. Amber duduk sendirian di ruang kerja. Wajahnya dingin, pikirannya kacau. Ia tahu, jika ia terus bersama Tejo, maka karirnya perlahan akan hancur. Tapi jika ia melepaskan Tejo, hatinya tak akan pernah utuh lagi. Di saat cinta dan harga diri bertabrakan, mana yang harus diselamatkan lebih dulu? Dan disinilah kisah mereka berada, di ujung jurang, tempat keputusan harus diambil, dan tak ada jalan kembali.
Langit Los Angeles tampak kelabu meskipun matahari bersinar terang. Hari-hari setelah gala menjadi titik balik kehidupan Tejo dan Amber. Sejak surat dari pengacara ditemukan di meja apartemen, keduanya hidup dalam tekanan bukan hanya dari media, tapi dari dalam sistem yang selama ini membentuk Amber. Amber sempat marah besar malam itu, bukan kepada Tejo, melainkan pada Lauren, manajer lamanya, yang ternyata diam-diam mengizinkan agensi untuk menyelidiki kehidupan pribadinya. Semua itu bermula karena Amber dianggap terlalu berani membawa Tejo, orang asing, sebagai pendamping ke acara besar. Lauren tidak tinggal diam. Ia mulai memainkan media. Keesokan harinya, seluruh portal gosip memuat headline besar. Amber Litton diduga menjalin hubungan terlarang dengan asisten asalnya dari Indonesia. Karir Amber di ujung tanduk terlalu dekat dengan karyawan rendahan. Foto mereka di karpet merah tersebar luas, tapi lebih dari itu, foto pelukan mereka di balkon hotel bocor bukti nyata yang dimanfaatkan untuk menekan citra Amber di mata publik dan sponsor. Amber hancur. Ia mengurung diri selama 2 hari penuh, tak menyentuh ponsel, tak menjawab panggilan, bahkan menolak makan. Tejo, yang biasanya hanya diam dan melayani di balik layar, kini menjadi satu-satunya penjaga sekaligus penghibur. Amber, keluar dulu sebentar, setidaknya minum air putih, bisiknya lembut dari balik pintu kamar. Tak ada jawaban. Saya tahu kamu perempuan kuat, tapi bahkan orang kuat pun perlu istirahat dan teman. Akhirnya, pintu dibuka perlahan. Wajah Amber sembab, rambutnya berantakan. Tapi yang paling menyakitkan bagi Tejo adalah sorot matanya penuh luka dan kehilangan harapan. Tejo, aku terlalu bodoh. Tidak, kamu hanya terlalu jujur untuk dunia yang suka kepalsuan. Hari itu juga, Amber menerima panggilan dari perwakilan rumah produksi yang menggarap film terbarunya. Mereka menyatakan penangguhan kontrak. 2 sponsor besar ikut mundur. Penyebabnya, kedekatannya dengan seorang staf bernama Tejo. Lauren tak tinggal diam. Ia menyebarkan isu bahwa Tejo hanyalah pria yang memanfaatkan Amber demi fame, ketenaran, dan harta. Beberapa media bahkan menyelidiki latar belakang Tejo dan menemukan bahwa ia pernah bekerja serabutan di Hong Kong sebagai buruh migran, sebuah fakta yang kemudian dibelokkan sebagai jejak masa lalu gelap. Tejo tidak membela diri. Ia hanya berkata pada Amber, "Saya akan pergi. Biar semua ini berhenti." "Jangan bicara begitu," kata Amber, menahan tangis. "Aku yang menyeretmu ke dunia ini. Aku yang harus bertanggung jawab. Bukan kamu yang salah, tapi sistem yang selalu menilai seseorang dari uang dan asal-usul. Namun takdir sudah mengambil alih." Malam itu, Amber mendapat surat peringatan resmi dari Asosiasi Aktor Amerika. Dalam peraturan tak tertulis, berhubungan dengan karyawan pribadi dianggap pelanggaran etik, meski tidak ilegal. Dan jika Amber tidak memberikan klarifikasi atau pemutusan hubungan kerja, ia bisa dikeluarkan dari asosiasi. Amber terduduk di ruang tengah. Tangannya gemetar. Ia menatap Tejo yang hanya berdiri diam di ambang pintu. "Aku harus memilih, Tejo, kamu, atau karierku." Kalimat itu mengiris hati Tejo seperti sembilu. Tapi ia tidak menangis, tidak marah. Ia hanya menunduk dan menjawab dengan suara yang sangat pelan. "Pilih kariermu." Amber menatapnya, "Syok, kamu, kenapa?" "Karena kalau kamu kehilangan itu semua demi saya, kamu akan menyesal seumur hidup." "Saya bukan siapa-siapa, Amber, dan dunia kamu terlalu kejam untuk orang seperti saya. Tapi aku cinta kamu, Tejo, dan cinta kamu gak cukup untuk lindungi kamu dari luka yang akan datang." Tejo mengemasi barang-barangnya malam itu. Hanya 1 koper. Sama seperti saat ia datang. Amber mencoba menghentikannya, memohon agar ia bertahan. Tapi Tejo tak bergeming. "Kalau saya tetap di sini, kamu akan terus diserang. Biar saya pergi. Biar semua selesai." Sebelum menutup pintu, Tejo menoleh sekali lagi dan berkata, "Terima kasih, Amber, untuk semua yang kamu beri. Kamu gak pernah salah, tapi dunia belum siap menerima kisah seperti kita." Dan pintu pun tertutup, menyisakan Amber yang berlutut dan menangis dalam sunyi. Seminggu kemudian, berita soal pemecatan Tejo mereda. Amber memberikan pernyataan ke publik bahwa hubungan mereka murni profesional dan kini telah selesai. Tapi di dalam hati Amber,
Itu adalah kebohongan terbesar yang pernah ia ucapkan di depan kamera. Sementara di tanah air, Tejo kembali ke Yogyakarta. Ia tinggal bersama ibunya lagi, menjalani hidup yang sepi. Tapi malam-malamnya selalu diisi bayangan wanita yang pernah memeluknya di tengah kerlap-kerlip dunia yang begitu jauh dari kampung halamannya. Ia tidak membenci Amber. Justru ia mencintainya lebih dalam dari sebelumnya karena ia tahu, cinta sejati adalah ketika kita rela melepaskan seseorang demi kebahagiaan dan martabatnya. Tapi apakah ini akhir? Tidak, karena saat luka mulai mengering, takdir sekali lagi akan mengetuk pintu. 3 hari berlalu sejak ciuman mereka di tengah hujan California mengguncang media sosial dan dunia hiburan. Foto itu menyebar cepat. Judul-judul besar memenuhi laman-laman portal berita. Amber Layton tertangkap berciuman dengan pria misterius. Siapa sebenarnya Tejo? Cinta atau sensasi? Amber dan asisten pribadinya jadi pusat skandal baru. Bagi banyak orang, itu hanyalah bumbu drama manis dari aktris Hollywood yang dianggap terlalu liar dalam memilih pasangan. Tapi bagi Amber dan Tejo, foto itu adalah kunci yang membuka kotak bencana yang lebih besar. Pagi itu, Amber dipanggil oleh dewan direksi rumah produksi filmnya. Ia datang dengan wajah tenang, mengenakan blazer gelap dan sepatu hak tinggi. Namun hatinya berkecamuk. Tejo menunggu di luar ruang rapat, duduk diam dengan kepala menunduk. Ia tahu betul, keputusan hari ini bisa mengubah segalanya. Dan benar saja, setelah 1 jam di ruang tertutup, Amber keluar dengan mata merah. Ia menatap Tejo, lalu berkata pelan, "Mereka minta aku keluar dari film berikutnya." Katanya, skandalku terlalu membahayakan investasi mereka. Tejo berdiri perlahan. "Amber, saya minta maaf. Bukan salah kamu," balas Amber cepat. "Tapi dunia ini nggak pernah adil." Amber menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Tejo erat. "Mereka juga kasih opsi. Kalau aku mau membersihkan citra, aku harus umumkan bahwa hubungan kita hanyalah kesalahpahaman. Bahwa kamu hanya asisten yang terlalu dekat secara profesional." Tejo menatap dalam matanya. Amber menggigil. "Dan kalau kamu lakukan itu, kamu bisa kembali syuting." Ya, malam itu, di apartemen mereka yang kini tak lagi sehangat biasanya, keduanya duduk berhadapan dalam diam. Di meja kopi, secangkir teh yang tak tersentuh sudah mulai dingin. "Kamu harus lakukan apa yang bisa menyelamatkan kariermu," kata Tejo akhirnya. "Jangan begitu. Saya serius, Amber. Saya pernah hidup tanpa apa-apa. Tapi kamu hidup dari cahaya. Dan kamu gak boleh kehilangan itu." Amber menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi kamu adalah rumah buat aku, Tejo. Kalau kamu butuh saya menyerah, maka saya akan jadi rumah yang kamu tinggalkan. Tapi rumah ini gak akan pernah tutup." Amber tak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk Tejo erat, kuat, seolah ingin menghentikan waktu. Tapi waktu tetap berjalan, dan dunia tetap menuntut jawaban. Keesokan harinya, Amber menggelar konferensi pers. Ruang itu penuh wartawan, kamera, dan suara bisik-bisik yang tak sopan. Amber duduk sendirian di atas panggung, tanpa makeup berlebihan, tanpa senyum palsu. "Saya ingin menjelaskan soal kabar yang beredar," katanya mantap. "Tejo adalah asisten pribadi saya. Ia profesional, jujur, dan telah membantu saya melewati banyak hal. Terkait foto yang tersebar, saya tidak akan menyangkal bahwa saya dekat dengannya. Tapi saya mohon, jangan salah artikan hubungan itu. Dunia ini terlalu terburu-buru menghakimi." Para wartawan mulai bersuara. Mikrofon diarahkan. Tapi Amber tak memberi mereka kesempatan menyela. "Saya cinta Tejo," ucapnya lantang. "Tapi jika mencintai seseorang membuat saya kehilangan semua, maka saya akan melepaskan. Bukan karena saya malu, tapi karena saya ingin ia hidup damai, tanpa harus dihukum karena memilih mencintai orang seperti saya." Hening. Satu ruangan terdiam. Amber menunduk, menahan tangis, lalu bangkit dan pergi dari panggung, meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa seperti orang yang baru saja menyerahkan hatinya demi menyelamatkan harga diri orang yang ia cintai. Di tempat lain, Tejo menonton siaran itu dari layar kecil ponselnya di pojok taman kota. Dadanya sesak,
Matanya basah. Ia tahu kalimat terakhir Amber bukanlah penolakan. Itu pengorbanan. Dan tak ada pengorbanan yang lebih indah daripada mencintai seseorang dalam diam. Untuk kebaikannya, hari-hari berikutnya berjalan lambat. Amber memilih rehat dari dunia hiburan. Ia menolak semua tawaran wawancara, menutup sosial media, dan menolak kembali syuting. Dunia kehilangan Amber Leighton untuk sementara. Tapi tidak Tejo. Amber diam-diam mengirimi Tejo surat. Bukan dengan email, tapi tulisan tangan. Tejo, di tempat ini, aku belajar satu hal. Cinta bukan tentang bersama, tapi tentang menjaga. Meskipun kita tak lagi di tempat yang sama, kamu tetap di dalam aku. Dalam senyumku, dalam sepi malamku, dalam lagu-lagu yang dulu kamu nyanyikan pelan di dapur. Aku akan menunggumu, entah berapa lama. Tapi aku tahu, cinta yang sabar, tak pernah benar-benar pergi. Amber Tejo menangis diam-diam membaca surat itu. Ia tak membalas, bukan karena ia tak ingin, tapi karena ia tahu, waktu sedang menguji mereka. Dan disinilah cinta mereka berada sekarang. Berjauhan, terluka, tapi tak pernah putus. Karena di balik semua gemerlap dunia, mereka telah saling melihat satu sama lain dalam bentuk paling jujur, sebagai manusia yang saling mencintai, tanpa pamrih. 6 bulan berlalu sejak konferensi pers yang membuat Amber Leighton menghilang dari sorotan. Tidak ada lagi unggahan di akun media sosialnya. Tidak ada wawancara. Tidak ada penampilan. Hanya sunyi, yang pelan-pelan mulai digantikan oleh rumor. Sebagian media menyebut Amber telah pensiun. Sebagian lainnya mengatakan ia mengalami gangguan mental. Tapi hanya satu orang yang tahu betul apa yang sebenarnya terjadi, Tejo. Dan ia memilih diam. Setelah perpisahan mereka, Tejo memutuskan kembali ke Indonesia bukan ke Yogyakarta, melainkan ke Bali. Ia menyewa kamar kecil di dekat Pantai Sanur, lalu mulai bekerja sebagai penerjemah lepas untuk agensi pariwisata. Gaji tak seberapa, tapi cukup untuk hidup. Setiap pagi, ia menyeduh kopi sendiri, mengingat kembali aroma kopi yang dulu ia siapkan setiap subuh untuk Amber. Setiap malam, ia menulis sesuatu di buku catatannya tanpa tujuan, tanpa rencana, hanya agar pikirannya tidak hancur karena rindu yang tak pernah diberi tempat. Ia tidak pernah mencoba menghubungi Amber. Bukan karena tak cinta, tapi karena cinta itu telah mereka benamkan dalam-dalam, seperti harta karun di dasar laut. Mahal, tapi terlalu berbahaya untuk diangkat ke permukaan. Di belahan dunia lain, Amber kini tinggal di kota kecil dekat Danau Tahoe, Nevada. Ia membeli rumah kayu sederhana di pinggir danau, jauh dari keramaian, jauh dari kamera. Ia mulai melukis, bukan untuk dijual, tapi untuk bertahan hidup secara batin. Setiap lukisan punya tema yang sama. Laut, hujan, dan seseorang yang berdiri memunggungi cahaya. Setiap malam ia tidur dengan lagu-lagu lawas dari Indonesia, lagu yang pernah diputar Tejo dari ponselnya saat mereka sama-sama menyiapkan sarapan. Dan setiap pagi, ia mengecek kotak surat, bukan karena menunggu tagihan, tapi menunggu kemungkinan. Barangkali, hari ini, Tejo akan menulis. Tapi kotak itu selalu kosong. Puncak konflik dalam diri mereka tak lagi tentang publikasi atau kontrak kerja, melainkan pertanyaan paling menyakitkan yang menghantui mereka setiap hari. Kalau cinta ini benar, kenapa harus berakhir? Tahun berganti. Di desa kecil bernama Salt di selatan Prancis, kehidupan berjalan lambat, tenang, dan bebas dari sorotan. Disinilah Amber dan Tejo membangun ulang hidup mereka bukan dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan yang selama ini justru menjadi impian sejati. Pagi-pagi, suara ayam jantan membangunkan mereka. Amber menyeduh teh herbal favoritnya sambil duduk di serambi rumah kayu mereka. Sementara Tejo, dengan topi anyaman dan sapu lidi di tangan, menyapu dedaunan di halaman. Tak ada suara mobil mewah, tak ada kamera, tak ada ketegangan. Hanya damai, hanya mereka. Proyek film independen pertama mereka akhirnya rampung. Judulnya Dalam Pelukan Hujan. Film itu tak tayang di bioskop besar, tapi justru diputar di puluhan festival film lintas negara dan mendapatkan banyak penghargaan karena ketulusan ceritanya. Saat diwawancarai di salah satu festival, seorang jurnalis bertanya,
Apa film ini berdasarkan kisah nyata? Amber menatap Tejo yang berdiri di sampingnya, lalu tersenyum kecil. Sebagian besar, tapi yang paling nyata bukan ceritanya, melainkan luka dan cinta yang membuatnya lahir. Jawaban itu viral. Banyak yang terharu, banyak pula yang mulai mencari tahu siapa Tejo sebenarnya. Tapi dunia kini tak bisa lagi menyentuh mereka dengan cara yang sama seperti dulu. Amber sudah lepas dari sistem itu. Ia punya dunia sendiri, dan Tejo adalah jantungnya. Suatu malam, saat mereka duduk di depan perapian, Amber memeluk Tejo dari belakang. Wajahnya menempel di punggung lelaki itu. Hening, hangat, dan penuh makna. Tejo, kalau dulu aku nggak jemput kamu waktu itu, kamu kira kita bakal tetap saling cinta? Mungkin. Kamu yakin? Cinta kita bukan soal waktu, tapi soal kemauan. Aku percaya, kita akan saling cari, meskipun harus seumur hidup. Amber memejamkan mata. Dadanya hangat. Pelukan itu bukan lagi tentang kepemilikan, tapi penerimaan. Beberapa bulan kemudian, Amber mendapat tawaran mengejutkan dari sebuah rumah produksi baru di Berlin. Mereka menawarkan proyek besar film fiksi ilmiah berbiaya tinggi dan ingin Amber sebagai pemeran utama sekaligus produser eksekutif. Honor yang ditawarkan nyaris 3 kali lipat dari proyek Hollywood terakhirnya. Amber menatap email itu lama. Lalu ia menunjukkan ke Tejo. Kalau aku ambil ini, aku harus tinggal di Jerman setahun. Kalau itu yang kamu mau, ambillah. Tapi kamu, aku ikut. Aku bisa kerja dari mana saja. Aku bukan siapa-siapa di industri itu. Tapi kamu bisa jadi suara bagi mereka yang terlalu sering dibungkam. Amber memeluk Tejo. Kali ini lebih erat. Kamu tahu gak, sejak ketemu kamu, aku gak pernah takut lagi dikhianati. Karena kamu bukan datang untuk membanggakan dirimu, tapi menguatkan aku. Mereka pun pindah ke Berlin. Selama setahun, hidup kembali sibuk. Jadwal syuting, rapat, promosi, dan pertemuan bisnis. Tapi kali ini, Amber tidak sendirian. Tejo bukan lagi sekadar asisten. Ia jadi penulis dialog, jadi editor konsep, bahkan jadi penerjemah untuk kru dari Asia. Orang-orang mulai menghargainya bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang ia lakukan dengan tulus dan disiplin. Suatu malam di Berlin, setelah acara penutupan syuting, Amber dan Tejo berjalan di tepi sungai Spree. Angin dingin menerpa pipi mereka. Tapi tangan keduanya saling menggenggam erat. Ingat gak? Dulu kita pernah mikir cinta kita nggak akan bisa jalan di dunia ini. Tanya Tejo. Yah, tapi nyatanya, kita nggak perlu masuk ke dunia itu. Kita bikin dunia kita sendiri. Amber menoleh, menatap lelaki yang dulu hanya ia pekerjakan, tapi kini ia yakini sebagai rumah paling kokoh yang pernah ia miliki. Aku nggak pernah nyesel ngelepas semuanya demi kamu, ucap Amber pelan. Dan aku gak akan pernah berhenti melindungi kamu, bahkan dari dunia yang pernah menyakitimu. Hari-hari di Berlin berlalu cepat. Film Amber dirilis dan langsung meledak di festival-festival besar. Kritikus menyebut perannya sebagai penampilan paling emosional dan dewasa sepanjang karirnya. Namun Amber tahu, itu bukan karena naskah, bukan karena sutradara, tapi karena ia memerankan peran itu dengan hati yang telah melalui perih dan menemukan pulih. Malam itu, setelah perayaan premier di Berlin selesai, Tejo mengajak Amber ke taman kecil di pinggiran kota. Suasananya sunyi, hanya lampu jalan yang temaram dan langit Eropa yang bersih dari polusi. Tejo lalu berlutut, membuka kotak kecil, dan mengeluarkan cincin sederhana dari perak. Amber Layton, maukah kamu menjadi temanku seumur hidup? Bukan sebagai artis, bukan sebagai legenda, tapi sebagai perempuan yang membuat lelaki biasa seperti aku merasa layak dicintai. Amber menutup mulutnya, menahan tangis. Tejo, aku nggak punya banyak, tapi aku punya waktu, dan aku mau sisa waktuku bersamamu. Amber mengangguk sambil menangis. Ia memeluk Tejo. Cincin itu melingkar di jari manisnya. Tak mewah, tapi penuh arti. Cinta mereka akhirnya menemukan tempat, bukan di karpet merah, bukan di festival film, tapi di hati yang bersedia memeluk, tanpa perlu penjelasan. Karena cinta sejati tak butuh validasi dunia. 3 tahun telah berlalu sejak Tejo melamar Amber di Taman Sunyi Berlin.
Dunia telah berubah. Skandal masa lalu menguap perlahan. Dan nama Amber Layton kembali bersinar bukan karena kontroversi, tapi karena karya-karyanya yang menggugah dan jujur. Kini ia bukan lagi bintang Hollywood biasa. Ia adalah simbol keberanian perempuan yang berani mencintai tanpa kompromi, berani memilih jalan sunyi, dan berani membuktikan bahwa cinta bukan kelemahan, tapi kekuatan. Pagi itu, angin musim semi bertiup lembut di Provence, Prancis. Ladang lavender di kejauhan mulai mekar. Udara harum, langit bersih, dan di atas sebuah bukit kecil di pinggir desa, berdiri satu rumah kecil dengan jendela kayu terbuka lebar. Dari balik jendela, terdengar suara tawa kecil tawa anak-anak. Ya, Amber dan Tejo kini telah menjadi orang tua dari seorang anak perempuan berumur 2 tahun, bernama Anara. Wajahnya mewarisi tatapan lembut Tejo, tapi senyumnya adalah senyum Amber saat pertama kali mengucapkan "Aku cinta kamu" di tengah hujan California. Pagi mereka dimulai dengan cara yang sangat sederhana. Amber menyiapkan sarapan, sementara Tejo menggendong Anara dan menyuapinya bubur kecil yang hangat. "Kamu tahu gak, Tejo?" ucap Amber sambil menuang teh. "Dulu aku kira hidup paling bahagia itu saat aku menang penghargaan. Dan sekarang?" tanya Tejo, menoleh dengan senyum tipis. "Sekarang, bahagia itu saat anak kita manggil aku mama sambil ketawa." Sesederhana itu, Tejo menggenggam tangan Amber dari seberang meja. "Terima kasih udah milih tinggal. Terima kasih karena kamu gak pernah pergi." Setelah sarapan, mereka berjalan ke pasar kecil di desa. Warga lokal menyapa mereka dengan ramah, bukan karena status, tapi karena kedekatan. "Bonjour, Amber. Selamat pagi, Mesir Tejo." Mereka bukan selebritas di sana. Mereka hanya pasangan yang saling mencintai, membaur bersama masyarakat, dan menjalani hari seperti semua orang biasa. Namun dari balik kesederhanaan itu, semua orang bisa merasakan kehangatan cinta yang begitu nyata di antara mereka. Malam harinya, Amber dan Tejo duduk berdua di teras belakang. Anara sudah tertidur di kamar. Angin berembus lembut, langit bertabur bintang. Amber menyandarkan kepalanya di bahu Tejo. "Tejo, ya, kamu percaya gak kalau semuanya terjadi karena takdir?" "Aku percaya, tapi aku juga percaya takdir butuh kita buat bekerja. Kalau waktu itu aku gak terbang ke Indonesia, gak ambil kamu sebagai asisten, mungkin kita gak pernah ketemu. Tapi kamu ambil risiko itu, dan aku pun belajar mencintai tanpa rencana." Mereka tertawa kecil, lalu hening, damai. Di depan mereka, lilin kecil menyala. Amber menulis sesuatu di buku hariannya. Tejo memperhatikannya dengan senyum hangat. "Apa yang kamu tulis?" "Judul filmku selanjutnya," jawab Amber. "Apa?" "Satu malam bersama asisten." Tejo tertawa keras. "Kamu serius?" "Serius. Tapi bukan tentang kita. Tentang seseorang yang akhirnya menyadari. Rumah sejati bukan tempat, tapi seseorang." Tejo memejamkan mata, lalu membuka pelan-pelan, menatap Amber dengan cinta yang begitu utuh. "Kalau begitu, aku adalah rumah kamu, dan kamu adalah langit yang selalu menaungi rumahku." Beberapa bulan kemudian, film Amber yang berjudul "Satu Malam Bersama Asisten" rilis terbatas di bioskop independen Eropa. Film itu menyentuh hati ribuan orang. Banyak yang menangis, banyak yang menulis surat padanya. Tapi satu surat datang dengan kalimat paling menyentuh. "Saya tidak lagi takut mencintai orang dari dunia yang berbeda, karena kalian sudah membuktikan bahwa cinta, jika dijaga, akan tetap berdiri di atas semua prasangka." Di penghujung musim panas, di hari jati pernikahan mereka yang kedua, Tejo mengajak Amber ke tempat pertama mereka bertemu, sebuah kafe kecil di Los Angeles yang kini telah berganti nama. Tempat itu kini tak semewah dulu, tapi di sana, mereka duduk di kursi yang sama, di sudut yang sama, sambil meminum kopi hitam dan teh chamomile seperti hari pertama. Amber menatap Tejo, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, karena kamu tidak menyerah. Kalau cinta kita bisa bertahan sejauh ini, maka cinta ini tidak akan pernah berakhir." Dan saat matahari tenggelam di balik cakrawala Los Angeles, mereka saling menggenggam tangan, tanpa janji panjang, tanpa sumpah rumit, hanya satu kalimat dari Tejo yang mengakhiri segalanya dengan begitu indah. "Aku mencintaimu, Amber Layton."
Hari ini, esok, dan sampai dunia berhenti berputar.